beribadah kepadanya. Dalam rangka bersyukur Allah ini, mari kita membahas ya, menyambut bulan suci Ramadan. Sebenarnya menyambut bulan suci Ramadan ini cukup panjang ya maksudnya, tapi kita insya Allah disingkat saja ya, yang penting-pentingnya saja ya. Dalam amalan ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan itu, yaitu pertama adalah membayar utang saum tahun yang lalu atau mengkodok ya. Yang kedua ini juga memperbanyak baca Al-Quran ya. Yang ketiga membekali diri dengan ilmu tentang saum Ramadan. Yang keempat berdoa agar kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang ya. Dan kemudian kita menata doa niat ya, niat itu karena sebulan ini ada waktu yang cukup panjang. Nah, di sini membayar hutang yang satu ini ya, saum itu sudah dimaktub oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Yang bunyinya ayyam ma'dudat kama kana minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra wa alladzina yutikunahu fidyatu ta'amul miskin. Nah, itu adalah kita diwajibkan juga untuk membayar saum untuk yang akan datang apabila kita sebelumnya sakit atau dalam perjalanan ya. Dan bagi yang mereka sudah tidak mampu lagi puasa, yaitu membayar fidyah. Yang kedua, langsung saja yang kedua yaitu memperbanyak Al-Quran itu. Nah, di sini juga Al-Quran ini adalah merupakan ibadah ya dalam membacanya ya, baik di rumah maupun di masjid. Yaitu ini An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu afdalu ibadatil ummati qiraatul Qur'an al-Baihaqi. Yang utamanya ya, paling utama, yang paling afdol ya, yaitu ibadah kita adalah membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini dibawa dalam sholat bacaannya, karena saking afdolnya membaca Al-Quran itu pada dan. Nah, ini juga di dalam surah Al-A'raf ya, juga dijelaskan mengenai bacaan Al-Quran yaitu 204 ya. Tapi langsung saja ya ke yang ketiga ya. Karena sebelum waktu ya. Yang ketiga adalah membekali diri dengan ilmu. Nah, jadi menyambut Ramadan itu membekali diri dengan ilmu tentang saum ya. Alhamdulillah nanti juga di Al-Haq akan ada ya menyambutan Ramadan, yaitu tanggal 7 ya, insyaallah 7. Nah, kemudian di sini ada ya, yaitu pertama adalah memotivasi mental kita untuk saum ya. Nah, untuk memotivasi mental saum ini ada suatu riwayat ya, namun ini kalau dilihat dari sanadnya ini tidak ada di hadis-hadis Bukhari Muslim ya, dan Abu Daud ya, tidak adanya itu di Darun Nasihin ya.
Karena di kitab Nadul Sir ini ialah terkenal dengan kitab-kitab kumpulan yaitu hadis dhaif ya dan palsu. Tapi ini bisa juga ya dijadikan yudah ya, karena ini bunyinya seperti ini ya, man paroha yadul Ramadana haramallahu jasadahu alan nairon, yang artinya barang siapa orang yang gembira ya, senang sekali dengan memasuki Ramadan, dengan adanya datangnya bulan Ramadan ini, haramallahu jasadahu alan naira, yaitu diharamkan Allah jasadnya itu untuk jilat api neraka. Nah, ini memang walaupun ada dhaif mungkin ya, ada dhaif karena tidak ada di dalam hadis-hadis yang, tapi bisa juga jadikan hujah ya, karena kita Ramadan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita itu banyak dosa selama setahun ini, pasti dosa banyak. Termasuk dalam sholat juga ya. Sholat itu musholin, sholat saja bisa masuk neraka well ya. Itu tempatnya well di neraka jahanam, ada tempat ada well. Itu orangnya semua sholatnya adalah tidak khusyuk atau tapi insya Allah dengan adanya Ramadan mungkin akan diampuni segala dosa-dosa itu ya. Nah, kemudian menyambut Ramadan itu yaitu dengan melihat hikmahnya ya. Karena Ramadan itu tadi disebutkan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga hikmah di dalam melaksanakan Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya ini hadis yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa orang yang puasa saum karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ya, di dalam Al-Quran itu juga Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Kebetulan ini Al-Quran itu turun yaitu dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya ya. Karena seluruh Rasulullah itu memang berasur-asur ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya itu ke langit dunia itu secara sekaligus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna anjalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu adalah pada satu saum ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr. Nah itu ya. Nah, kemudian di dalam saum itu kita udah 8 menit ya. Kita wajib ataupun ya sebaiknya menghidupkan Lailatul Qadar. Ya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa orang yang menghidupkan ya, atau bahkan bangun dalam pada malam Lailatul Qadar imanan karena iman dan karena mengharapkan dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, ampuni segala dosanya yang terlalu. Dari sini koma itu bisa saja menghidupkan, tapi kemudian sholat dulu ya, sholat 2 rakaat minimal, kemudian 4 rakaat bisa sebelum kita duduk di dalam masjid itu. Dan yang terakhir ya, di sudah bertakbisan ya, yaitu kita berdoa ya,
menyambut Ramadan itu adalah dengan cara berdoa, yaitu doanya Allahumma salli ila Ramadana wa salli Ramadana wa taslimahu minni mutaqabbila. Nah, artinya ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ini yang beberapa hari lagi, mungkin 32 minggu lagi lebih lah, ya 15 hari lagi. Sampaikan dan juga sampaikan juga atau selamatkan juga Ramadan untukku. Ya, jadi jika kita itu dalam bulan Ramadan itu sampai tamat, sampai akhir bulan Ramadan, ya dikuasai oleh kita Ramadan itu, wa taslimahu mutaqabbila, dan kemudian selamatkanlah amalku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan nanti. Yaitu mungkin disingkat saja ya, saya baca tidak ada banyak kesana kemarinya, nanti Bapak Bantu suka ngamuk Haji Mansur kalau ada kesana kemarinya ya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan ya, walaupun masih banyak yang belum dilakukan karena belum waktu. Yang salahnya adalah saya sendiri, mohon dimaaf ya, dan yang benarnya adalah semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qala astaghfirullah wa lakum bil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.